Baik, di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Sepasar Pedas, Sekolah Pasar Pedagang Cerdas sebagai Kekuatan Ekonomi pada Pedagang Pasar Banyu Asih di masa pandemi COVID-19. Adapun tim pengusul dari kegiatan ini yaitu Loputu Ekawati, SEMSIAK, selaku Ketua, Putu Ria Aslia, SEMACCAK, selaku anggota 1, dan Made Deni Oktariana, SEMSIAK, selaku anggota 2. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini di mana pandemi COVID-19 menyebabkan transaksi jual beli secara langsung di pasar tradisional terganggu, di mana anjuran pemerintah untuk menjaga jarak atau physical distancing membuat kondisi pasar tradisional cenderung sepi sejak pandemi, di mana sistem belanja online untuk pasar tradisional menjadi salah satu solusi agar ekonomi tetap bergairah. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak buruk bagi pelaku ekonomi di sektor kecil atau pasar tradisional, di mana dalam perkembangannya, pelaku pasar tradisional saat ini perlu waspada dengan semakin berkembangnya teknologi. Perubahan teknologi telah menjadi sentral pada berbagai analisis ekonomi dan sosial dalam aktivitas sebuah organisasi, di mana perkembangan teknologi berpengaruh signifikan terhadap perkembangan akuntansi. Nah, di mana dampak yang paling nyata dirasakan itu adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer. Di mana adapun analisis situasi dari kegiatan ini, di mana Kota Singaraja sebagai salah satu tujuan wisata di Bali yang memiliki Pasar Banyu Asih sebagai pasar tradisional yang menjadi sosial budaya yang khas dan beragam, yang tentunya memiliki potensi untuk dijadikan komoditas unggulan pariwisata dan menjadi prime mover perekonomian daerah. Pasar Banyu Asih sebagai objek wisata city tour diharapkan mampu menjadi generator untuk mengembangkan perekonomian daerah, merevitalisasi budaya lokal, serta melestarikan pasar tradisional. Kemudian ada pun identifikasi dan perumusan masalah dari kegiatan ini. Yang pertama, bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya kemampuan dan keterampilan dalam perdagangan digitalisasi secara virtual melalui marketing online atau e-commerce. Dan yang kedua, bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan sederhana secara mandiri melalui aplikasi UKM. Kemudian ada pun tinjauan pustaka dari kegiatan ini. Yang pertama, Sepasar Pedas, di mana Sepasar Pedas merupakan upaya revitalisasi non-fisik sebagai media pembelajaran bagi pedagang yang bertujuan untuk menambah pengetahuan serta kompetensi perdagangan, di mana Sepasar Pedas juga menjadi sebuah momentum untuk para pedagang untuk selalu menjaga protokol kesehatan di pasar rakyat. Sepasar Pedas akan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pedagang pasar melalui pelatihan, pembelajaran, pembimbingan, pendampingan, dan bentuk lainnya. Yang kedua yaitu kekuatan ekonomi, di mana indikator makroekonomi yang kuat yang lazim digunakan pada statistik skala ekonomi makro dari waktu ke waktu, yakni PDB, inflasi, suku bunga kebijakan, tingkat pengangguran, cadangan devisa, serta nilai tukar. Selanjutnya yaitu e-commerce, di mana e-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, ataupun jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan juga jaringan komputer. Yang keempat yaitu aplikasi akuntansi UKM, di mana aplikasi akuntansi UKM merupakan sistem aplikasi keuangan yang sederhana dapat digunakan oleh usaha kecil dan menengah, serta untuk pengelolaan keuangan sehari-hari, di mana akuntansi UKM digunakan untuk memenuhi kebutuhan standar pengelolaan sistem informasi keuangan dalam sebuah perusahaan, sehingga pencatatan keuangan tersebut tersistem dengan baik dan benar untuk meminimalisir risiko dari kebangkrutan. Kemudian ada pun tujuan kegiatan ini, yang pertama itu meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya kemampuan dan juga keterampilan dalam perdagangan digitalisasi secara virtual melalui strategi marketing online atau e-commerce. Kemudian dalam hal ini diberikan pelatihan dan pendampingan mengenai strategi marketing online dengan pembuatan konten dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram, di mana pendampingan dalam pengisian konten juga diberikan agar dapat memanfaatkan berbagai fitur dari konten media sosial yang ada. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam sistem akuntansi dasar
dan penyusunan laporan keuangan secara sederhana, secara mandiri melalui aplikasi UKM, di mana pendampingan dimaksudkan untuk menjaga eksistensi dan juga konsistensi penerapan sistem akuntansi dasar berbasis aplikasi UKM. Kemudian adapun manfaat kegiatan ini bagi masyarakat, yaitu tentunya meningkatkan pemahaman dan keterampilan bagi para pedagang Banyuasi dalam perdagangan niaga digitalisasi secara online melalui e-commerce ataupun marketing online dan penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi UKM. Kemudian adapun indikator pencapaian dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama melalui simulasi, mampu mengetahui strategi penjualan secara e-commerce atau marketing online. Dan yang kedua yaitu mampu menyusun laporan keuangan sederhana secara mandiri melalui aplikasi UKM. Dan berikut merupakan kerangka pemecahan masalah dari kegiatan ini, di mana dimulai dari PKM Undiksa, mulai itu ada pedagang pasar Banyuasi dengan pembentukan PKM Sepasar Pedas untuk meningkatkan pemahaman dan juga keterampilan dalam eksistensi dan pengembangan usaha. Selanjutnya itu khalayak sasaran, di mana sasaran yang dipilih dari kegiatan ini adalah pedagang di Pasar Banyuasi, di mana sebagai ikon Kabupaten Buleleng, Pasar Banyuasi juga menjadi salah satu pusat perniagaan di Bali Utara yang menampung masyarakat, menjadi daya tarik wisatawan, dan banyak nilai-nilai lainnya sehingga akumulasinya bisa dipergunakan untuk misi sosial dan kehidupan bermasyarakat, menguatkan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian keterkaitan dari kegiatan ini dari Undiksa, dari Pemda Pasar Arga Nayotama, dan juga pedagang pasar Banyuasi dapat dilihat dalam slide dan berikut merupakan keterkaitan yang ada. Selanjutnya itu metode kegiatan, di mana metode kegiatan yaitu dari tahap 1 yaitu tahap perencanaan, dimulai dengan penjajahan awal untuk sasaran pelatihan dan juga menentukan peserta dari pelatihan. Kemudian yang tahap kedua yaitu pelatihan dan juga pendampingan dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan marketing online dan pelatihan penyusunan laporan keuangan. Tahap ketiga yaitu evaluasi kegiatan, yaitu mengevaluasi keberhasilan dari kegiatan ini, dan yang terakhir adalah pelaporan kegiatan PKM. Kemudian adapun target dan luaran dari kegiatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu target untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam perdagangan digitalisasi secara virtual melalui marketing online atau e-commerce. Kemudian indikator keberhasilannya yaitu para pedagang memiliki keterampilan dalam strategi penjualan online dan pemanfaatannya dalam pengembangan usahanya. Kemudian luaran yang diharapkan yaitu pemahaman mengenai konten media sosial seperti FB, Instagram, ataupun Twitter, dan juga marketplace. Kemudian untuk target yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penerapan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan UKM, di mana indikator keberhasilannya yaitu mampu membuat jurnal harian dan juga mampu membuat laporan keuangan yang meliputi laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Dan untuk luarannya sendiri yaitu penyusunan laporan keuangan secara mandiri oleh pedagang dan juga meningkatnya animo pedagang untuk melakukan pencatatan keuangan. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan, di mana kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 4 Juli tahun 2021 bertempat di Gedung Pasar Banyuasi. Adapun peserta dari sekolah pasar ini yaitu sebanyak 20 orang yang merupakan perwakilan dari pedagang pasar di Banyuasi. Kemudian untuk narasumber dari kegiatan ini terdiri dari 2 orang dosen, Prodi S1 Akuntansi dan juga D3 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu Bapak Made Deni Oktariana SE AKMSI dan Ibu Puturia Asiria SE MACC. Kemudian kebanyakan peserta telah mampu memahami apa itu media sosial sebagai wadah dalam penjualan online. Namun, masih terdapat peserta yang kesulitan dalam memilah nama-nama akun dan juga pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi maupun neraca. Di mana hal ini masih dapat dimaklumi dikarenakan pelatihan yang diberikan masih singkat. Untuk itu, pelaksana membuka kesempatan besar lagi untuk mengadakan pendampingan selanjutnya yang terkait dengan pembukuan dan juga penyusunan laporan keuangan.
di mana kegiatan ini direspon sangat positif dari beberapa pelaku UMK yang berkeinginan untuk kembali mengikuti pelatihan sejenis mengenai teknis pelaporan keuangan yang sederhana. Kemudian berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa 70% peserta menyatakan respon yang positif terhadap efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan terkait pelatihan ini, antara lain ketersediaan Wi-Fi dan waktu yang cukup untuk memberikan pemahaman tentang akuntansi. Yang terakhir yaitu pendampingan mutlak diberikan karena ilustrasi kasus yang diberikan pada saat pelatihan mungkin tidak sesuai dengan jenis usaha pada masing-masing UMK. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari kegiatan ini yang pertama, pengetahuan dan pemahaman peserta para pedagang di Pasar Banyuasin belum mumpuni terkait dengan pencatatan akuntansi secara sederhana serta bagaimana perkembangan bisnis mereka. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan PKM ini berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga yaitu antusias peserta dalam kegiatan yang dilakukan dapat diamati melalui proses diskusi dan keseriusan peserta dalam mengikuti pelatihan ini. Kemudian ada pun saran dari kegiatan selanjutnya yaitu memperluas kajian materi tentang pemanfaatan teknologi, digitalisasi secara virtual dan juga pengelolaan keuangannya. Kemudian penyebaran pengetahuan digital, literasi teknologi harus diberikan secara intensif, terus-menerus secara masif kepada para pedagang dan juga pelaku UKM. Baik secara massal, individual, mesan to mesan secara bersamaan, dengan melibatkan mahasiswa secara luas sehingga diperoleh hasil yang signifikan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan kontrol secara berkala, kiranya dapat terus dilakukan untuk memantau apakah para pedagang di Pasar Banyuasin telah mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan ini merupakan beberapa dokumentasi kegiatan, yaitu yang pertama, dokumentasi pemberian materi strategi marketing online oleh narasumber 1, kemudian gambar kedua yaitu pemberian materi sistem akuntansi pembukuan sederhana oleh pemateri kedua, kemudian di sini terdapat laporan ketua panitia, dan yang terakhir yaitu dokumentasi terkait dengan praktek pembuatan konten media sosial kepada peserta. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih.